Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nova Nurinda, mahasiswa IKIP Siliwangi angkatan 2024. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia menjadi narasumber saya di tugas wawancara mata kuliah Etika Profesi Guru. Nah, saya di sini mempunyai 12 pertanyaan ya Bu tentang etika profesi guru yang berhubungan tentang etika profesi guru. Nah, sebelum ke 12 pertanyaan itu, saya ingin menanyakan tentang profil biodata Ibu. Apa saya boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Nama saya Dwi Nuraina, SPDI. Ibu mulai mengajar di tahun keberapa ya Bu? Mulai mengajar tahun 2003 sampai sekarang. Sekarang Ibu aktif mengajar di sekolah mana? Di sekolah SDN 1 Sanggarawa. Apakah Ibu sudah menjadi guru tetap di sekolah ini? Sudah. Apa Ibu sudah memiliki NUPTK? Sudah. Kalau saya boleh tahu nomornya untuk data wawancara, apakah boleh? Saya sebutkan Iya. 856 Sebelum di sekolah ini, apakah Ibu sudah mengajar di sekolah lain? Pernah mengajar di sekolah lain? Ya, pernah sebelumnya saya 2003 menjadi honorer di SDN 1 Cipadigi, kemudian pindah pada tanggal 2006 ke SD Taman Jaya, kemudian 2007 saya pindah lagi di SDN 1 Sanggarawa. Dan sampai sekarang ya Bu? Sampai sekarang ya. Terima kasih. Saya lanjut ke 12 pertanyaan itu ya Bu. Menurut Ibu nih, apa sih arti penting etika profesi guru dalam menjalankan tugas sebagai guru SD? Sebagai guru SD, kita tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi teladan dan pembimbing bagi anak-anak yang sedang membentuk karakter. Karena itu etika profesi sangat penting. Pertama, guru harus menjadi contoh moral dan perilaku seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab agar siswa bisa meniru kita. Kedua, etika profesi membantu membangun kepercayaan antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga tercipta suasana belajar yang aman dan nyaman. Ketiga, etika membuat guru tetap profesional, misalnya tidak membeda-bedakan siswa dan menjaga rahasia pribadi siswa. 4, guru juga melindungi hak-hak anak seperti hak untuk dihargai dan bebas dari kekerasan. Kelima, etika profesi mendorong kita guru untuk selalu reflektif dan memperbaiki diri. Dan terakhir, menerapkan etika akan menjaga citra dan martabat profesi guru di mata masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa etika profesi adalah pedoman penting agar guru bisa menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan menjadi teladan bagi siswanya. Oh iya Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu menerapkan etika profesi dalam kegiatan mengajar dan berinteraksi dengan siswa di kelas? Sebagai guru SD,
Oke, di pertanyaan ketiga itu, apakah adakah pengalaman di mana Ibu merasa etika profesi sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan sebagai pendidik? Saya ingin membagikan salah satu pengalaman pribadi, yaitu saya pernah menemukan seorang siswa yang melakukan kecurangan ketika ujian berlangsung. Karena saya memegang guru pendidikan agama Islam, jadi saya setiap hari dari kelas 1 sampai 6 saya belajar, karena agama setiap hari belajar masuk ke kelas yang berbeda-beda. Sebagai guru, saya tidak bisa hanya mengikuti perasaan pribadi atau tekanan diri ketika saya menemukan salah satu siswa melakukan kecurangan ketika ujian berlangsung. Jadi sebagai guru tidak mengikuti perasaan pribadi melihat hal itu ya. Tetapi di sini saya harus berpegang pada kode etik profesi, yaitu tentang bersikap adil dan objektif, menjaga integritas akademik serta etik teladan dan dalam kejujuran dan tanggung jawab. Dalam situasi itu, saya menegur siswa tersebut sesuai prosedur sekolah, namun dengan cara yang tetap mendidik, dengan cara mendidik, memberikan tegurannya. Saya memberi kesempatan kepadanya untuk merenungkan kesalahannya dan mengikuti ujian ulang di bawah pengawasan yang lebih ketat. Awalnya, keputusan ini membuat tidak disukai sebagian siswa, tapi dalam jangka panjang hal ini justru membangun budaya kejujuran di kelas. Siswa jadi lebih sadar pentingnya tanggung jawab, dan saya sebagai guru juga bisa tetap menjaga kepercayaan serta kredibilitas sebagai pendidik yang menjunjung tinggi etika profesi. Oke. Jadi dalam pengalaman ini saya belajar bahwa etika profesi membantu mengambil keputusan yang benar, bukan karena emosi, tapi karena tanggung jawab moral dan profesional sebagai pendidik. Oke, lanjut ya Bu ke pertanyaan keempat. Menurut Ibu nih, apa yang membedakan guru yang sekedar bekerja dengan guru yang benar-benar profesional? Guru profesional tidak bekerja hanya untuk uang, tapi dengan hati, pikiran, dan integritas. Dia melihat dirinya sebagai penggerak perubahan, bukan sekedar mengajar. Guru yang profesional mengajar dengan niat tulus, menyiapkan pembelajaran dengan matang dan menyelesaikan metode dengan kebutuhan siswa. Ia memperlakukan murid dengan sabar dan empati serta terus belajar dan mengembangkan diri. Selain itu, guru profesional menjaga etika dan tanggung jawab, disiplin, adil, dan menjadi teladan bagi siswanya. Ia juga selalu mengevaluasi hasil belajar dan berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jadi, guru profesional adalah guru yang bekerja dengan panggilan hati dan komitmen, bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi untuk membantu karakter dan membawa perubahan bagi siswanya. Nah, di pertanyaan kelima, bagaimana Ibu menjaga sikap profesionalisme di tengah berbagai tantangan seperti tuntutan administrasi atau karakter siswa yang beragam? Sebagai seorang saya berusaha untuk mempertahankan sikap profesional dengan tetap berpegang pada nilai-nilai etika, kerja, dan tujuan utama pendidikan, yaitu membantu peserta didik berkembang secara optimal. Saya membuat prioritas dan jadwal kerja yang jelas sehingga
Hmm, nah, oke, di pertanyaan keenam nih, Bu. Apa upaya yang Ibu lakukan untuk terus mengembangkan karakter dan kompetensi sebagai guru di era pendidikan sekarang? Sebagai guru, saya menyadari bahwa pembelajaran sekarang menuntut kita untuk kreatif dan terbuka terhadap hal baru. Saya berusaha meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan dan workshop agar bisa memahami penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Saya juga menggunakan media digital dan aplikasi pembelajaran agar siswa lebih tertarik belajar. Selain itu, saya melakukan refleksi diri untuk memperbaiki cara mengajar dan menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, empati, dan tanggung jawab. Saya juga berkolaborasi dengan sesama guru untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dari semua itu saya belajar bahwa guru profesional adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan selalu mengadaptasi demi kemajuan siswa dan pendidikan. Oke, di pertanyaan ketujuh, eh, nilai-nilai apa sih yang paling Ibu pegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai pendidik? Beberapa prinsip utama yang selalu saya pegang dalam pekerjaan saya sebagai pendidik, yaitu satu, integritas. Saya berusaha untuk selalu jujur, konsisten dengan apa yang saya katakan, dan menepati janji kepada siswa, dan rekan kerja. Menurut pendapat saya, integritas adalah dasar kepercayaan dan di dunia pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab. Saya menjadi sadar bahwa menjadi guru bukan hanya pekerjaan, itu adalah amanah. Karena itu, saya berusaha mengajar, membimbing, dan menilai siswa dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, keadilan. Saya berkomitmen untuk memperlakukan setiap siswa dengan adil, tanpa membedakan siapapun berdasarkan latar belakang, kemampuan, dan sifat mereka. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk berkembang. Yang keempat, empati dan kasih sayang. Saya yakin setiap anak memiliki potensi dan kesulitan yang unik. Saya dapat lebih memahami kebutuhan mereka dengan empati dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung. Yang kelima, semangat belajar sepanjang hayat. Dunia pendidikan harus berubah, jadi saya ingin terus belajar tentang teknologi pembelajaran, strategi mengajar, dan pengembangan karakter. Itu juga sesuai dengan perubahan zaman. Oke, di pertanyaan ke-8, bagaimana Ibu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan kepada siswa melalui keteladanan? Saya percaya bahwa siswa akan lebih mudah belajar karakter jika mereka melihat contohnya langsung dari gurunya. Pertama, kejujuran. Saya berusaha selalu jujur dalam perkataan dan tindakan atau perbuatan. Bahkan ketika saya melakukan kesalahan, supaya siswa tahu bahwa jujur itu bentuk keberanian untuk meminta maaf kalau kita salah kepada orang lain. Kedua, tanggung jawab. Saya menepati janji, mempersiapkan pembelajaran dengan baik, dan membiasakan siswa untuk menyelesaikan tugasnya sendiri tepat waktu. Yang ketiga, kedisiplinan. Saya datang dan mengajar tepat waktu agar siswa belajar menghargai waktu dan aturan. Melalui keteladanan ini, ingin siswa tidak hanya mendengar nilai karakter, tapi juga melihat dan menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di pertanyaan ke-9 nih, dalam situasi sulit seperti menghadapi siswa yang melanggar aturan, bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai luhur tersebut?
berusaha menerapkan prinsip-prinsip luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan keadilan ketika saya menghadapi siswa yang melanggar aturan. 1. Saya mengontrol emosi saya dan berusaha memahami situasi dengan tenang karena tujuan utama saya adalah mengajar, bukan menghukum. Saya menghindari memarahi jika di depan umum agar tidak siswa malu. Yang kedua, saya meminta siswa untuk berbicara secara pribadi dengan saya untuk mengetahui mengapa dia berperilaku seperti itu. Dengan mendorong siswa untuk berani mengaku kesalahan. Saya menanamkan nilai kejujuran. Saya juga menekankan bahwa mengakui kesalahan adalah langkah awal untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, saya mengajarkan tanggung jawab kepada siswa saya dengan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat atau membantu guru dan teman-teman di kelas. Oke, di pertanyaan ke-10, bagaimana pandangan Ibu tentang etika guru di era digital saat ini, terutama dalam penggunaan media sosial atau teknologi di kelas? Sebagai guru, kita tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga harus menjadi teladan dalam berperilaku digital. Saya berusaha berprofesional di media sosial, berhati-hati menggunakan konten dan mengajar siswa etika digital seperti menjaga privasi dan berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Saya juga menggunakan teknologi di kelas untuk mendukung pembelajaran, bukan sekedar hiburan, agar siswa tetap kritis dan kreatif. Karena batas dunia nyata dan digital kita memiliki makin tipis ya, karena guru harus meningkatkan literasi digital dan etika profesional. Dengan begitu kita bisa membantu siswa menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggung jawab dengan era digital pada zaman sekarang. Terus lebih menyaring lagi untuk belajar siswa ke depannya. Oke, di pertanyaan ke-11, dalam menerapkan kurikulum merdeka, bagaimana Ibu menjaga etika dan profesionalisme agar pembelajaran tetap berpihak pada siswa? Saya percaya bahwa pembelajaran harus benar-benar bermakna bagi siswa. Karena itu saya selalu berusaha memahami karakter, potensi, dan kebutuhan belajar masing-masing anak. Saya tidak menggunakan tata cara untuk semua, tapi menyesuaikan metode agar setiap siswa bisa berkembang sesuai kemampuannya. Dalam menilai, saya berusaha adil dan jujur, tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga menghargai proses dan usaha siswa saat berinteraksi, baik langsung maupun online. Saya selalu memberi umpan balik dan positif dan berusaha menjadi teladan yang baik. Selain itu, saya juga harus belajar melalui pelatihan dan diskusi dengan rekan guru agar bisa mengajar secara profesional dan inovatif, serta benar-benar menerapkan semangat kurikulum merdeka yang berpihak pada perkembangan siswa sekarang. Oke, di pertanyaan terakhir, menurut Ibu, bagaimana etika profesi guru dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah? Menurut saya, etika profesi guru itu sangat berperan agar P5 tidak hanya jadi proyek sekolah,
teladan nyata bagi siswa melalui sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Dengan menunjukkan perilaku yang konsisten dan adil, guru membantu siswa meniru nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, profesionalisme guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran memastikan kegiatan P5 benar-benar bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Guru juga perlu menciptakan lingkungan belajar dan inklusif dan menghargai perbedaan agar semua siswa merasa dihargai dan mampu berkembang sesuai potensinya masing-masing. Oke, alhamdulillah ya Bu, sesi wawancara kali ini telah berakhir. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang Ibu sampaikan. Sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas UTS saya. Ya, terima kasih. Semoga untuk laporannya berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidik memahami etika profesi sebagai standar moral untuk melakukan pekerjaan mereka. Menurut Kode Etik Guru Indonesia atau PGRI, guru menekankan pentingnya hal-hal seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, empati, dan disiplin. Contoh etika ini adalah sikap adil, sabar, dan profesional saat berinteraksi dengan siswa. Hal ini sesuai dengan gagasan yang ditemukan oleh Nurdin 2020 dan Sagala 2019 bahwa guru profesional bekerja dengan integritas, reflektif, dan berkomitmen pada kualitas pendidikan. Jadi, profesionalisme membentuk karakter siswa dan menjadi dasar moral. Guru juga sadar akan pentingnya etika digital, seperti berhati-hati saat menggunakan media sosial, menjaga privasi siswa, dan mengajarkan siswa untuk menjadi pembaca digital yang bertanggung jawab. Ini sejalan dengan Rahmawati 2022 yang mengatakan bahwa guru di abad ke-21 harus menggunakan teknologi dengan cara yang etis. Dalam kurikulum Merdeka, guru menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, menghargai perbedaan, dan meneladankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau P5, seperti integritas dan kolaborasi. Menurut standar profesi saat ini, guru harus tetap profesional, berkarakter, dan berfokus pada nilai kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi. Menurut pendapat saya, masalah etika guru di masa kini semakin kompleks. Guru tidak hanya diharuskan untuk mengajar, tetapi mereka juga diharuskan untuk berperilaku dan bersikap dengan baik, baik di dunia nyata maupun digital. Guru di era media sosial harus berhati-hati agar tidak melanggar etika profesi mereka, seperti menjaga privasi siswa atau menggunakan konten pembelajaran. Selain itu, untuk menerapkan kurikulum bebas, guru harus lebih fleksibel, adil, dan berpihak pada siswa sambil mempertahankan prinsip moral. Ini menunjukkan bahwa guru modern harus berpendidikan digital, jujur, dan mampu menyeimbangkan profesionalisme dan kemanusiaan. Saya belajar dari proyek dan wawancara ini bahwa menjadi guru profesional bukan hanya tentang kemampuan mengajar. Menjadi seorang guru profesional juga memerlukan karakter, empati, dan tanggung jawab moral. Menjaga etika dalam setiap tindakan seperti menjadi panutan dalam perilaku, adil terhadap siswa, dan jujur dalam penilaian adalah penting bagi saya. Saya juga sadar bahwa guru harus terus belajar menyesuaikan diri dengan teknologi dan menekankan nilai-nilai
profil belajar Pancasila atau P5. Sebagai calon guru SD, saya berkomitmen untuk menjadi guru yang bermoral, berkarakter, dan mampu menginspirasi siswa dengan contoh yang baik.